Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sahabat petani. Kali ini saya akan memberikan eh, satu ilmu betapa pentingnya dalam pelaksanaan sistem panen pada kebun kelapa sawit kita. Jadi kalau petani sudah melaksanakan sistem pemupukan sesuai dengan standar rekomendasi yang benar, akan menghasilkan juga tanaman sawit yang betul-betul optimal. Tetapi di satu sisi juga petani harus memahami juga, kalau kebun sawitnya sudah bagus, buahnya sudah bagus, tapi kalau sistem panennya nggak bagus, salah, juga akan berakibat kepada penurunan produksi yang cukup mengkhawatirkan pada kebun kelapa sawit kita. Jadi pada tanaman ini yang saya tunjukkan ini mestinya harus terpenuhi jumlah pelepahnya 48 sampai 56 pelepah, atau dibilang 6 sampai 7 spiral yang harus benar-benar terpenuhi pada tanaman kelapa sawit ini. Kalau tidak terpenuhi, maka akan terganggulah proses pada fotosintesis pada tanaman kelapa sawit ini. Kalau sudah terganggu, maka apa dampaknya? Dampaknya ya pertama tadi, buah pada ketiak pelepah tidak akan muncul, ataupun muncul tapi dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua, berat tandan rata-rata akan menurun. Kenapa? Karena pertumbuhan pelepah akan menguncup mengarah ke atas. Dia tidak membuka ke samping seperti halnya kalau dia cukup pelepahnya. Jadi semua itu berakibat dari mana? Kalau penurunan produksi dan BCR turun, ya salah satu berakibatnya pada seperti ini. Inilah sistem panen yang salah. Mestinya ini tanaman ini harus memiliki songgo 2. Nyatanya tidak. Ini rata-rata sudah hampir songgo 1. Dan bisa jadi ini menggunakan sistemnya pemanennya tidak mengerti aturan panen. Jadi sahabat petani harus memahamin, pada tanaman masih muda seumuran seperti ini masih bisa digunakan pada songgo 2 kalau kita laksanakan. Jadi harus terpenuhi sahabat petani. Panen yang kita milikin ataupun petani biasanya tidak memanen menggunakan jasa tenaga orang lain, harus juga betul-betul dalam pengawasan kita yang benar. Kalaulah kejadian seperti ini, maka produksi petani akan turun pastinya. Turunnya disebabkan oleh apa? Ya seperti sistem panen yang tadi. Jadi petani haruslah betul-betul memahamin sistem panen yang benar. Ajari petani ke pemanen kalau seandainya kita menggunakan pemanen orang lain, bukan kita sendiri. Dan ataupun kita sendiri harus juga bisa memahami sebenarnya standar panen itu yang gimana yang benar. Nah, ini juga saya tunjukkan sistem panen yang salah akan berdampak kepada penurunan pada produksi, dan BCR-nya akan turun. Seperti ini sahabat petani, cukup betul-betul mengkhawatirkan sekali. Mudah-mudahan sahabat petani bisa dimengerti sistem panen pada tanaman muda. Ini harus betul-betul kita pertahankan songgo 2 ataupun minimal 48 sampai 56 pelepah lah jumlahnya yang harus tercukupin pada kebun kelapa sawit kita. Mudah-mudahan sahabat petani ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani.